bye bye. Pergi sekolah dulu. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Oh. Asik. Heboh soal veteran peto minum ASI Sarwendah, Ruben Onsu angkat bicara, ini memalukan bagi saya dan keluarga. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, Ruben Onsu menanggapi soal anak angkatnya, veteran peto dihujat karena meminum air susu istrinya, Sarwendah. Di depan ibu kandung veteran peto, Ruben Onsu menjelaskan awal munculnya permasalahan soal air susu ibu, ASI, ini. Menurut laki-laki berusia 39 tahun ini, semuanya berawal dari sebuah vlog di mana veteran peto bertanya bagaimana rasa ASI. Kenapa ASI itu menjadi sebuah pemberitaan? Karena di sebuah vlog, ada pertanyaan dari veteran, ASI itu rasanya apa? Kata Ruben Onsu, sebagaimana dikutip Hobbs ID dari kanal YouTube The Onsu Family pada Rabu, 21 Desember 2022. Agar tidak menjadi sebuah kesalahpahaman, Ruben Onsu meluruskan bahwa veteran peto bukan meminum air susu Sarwendah langsung dari sumbernya. Menurutnya, Sarwendah memang selalu memompa air susu dan menyimpannya di dalam lemari pendingin. Susu inilah yang dicicipi oleh veteran peto. Wendah itu punya pumpkin ASI yang dia simpan dalam kulkas. Dia, veteran peto, cuma cicip doang, dia minum itu, dia gini, memperagakan orang minum. Oh ya udah. Bukan dia dari susunya Sarwendah, bukan, ujarnya. Ruben Onsu menjelaskan, istrinya memang sering berbagi ASI dengan anak-anak yang tidak bisa memperoleh susu dari ibu mereka. Bahkan, Sarwendah memiliki puluhan anak ASI. Saya sering kok upload ASInya Sarwendah di kulkas. Bahkan, sekarang ini Sarwendah itu punya anak ASI kalau nggak salah hampir 60 lebih. Saya nggak tahu lagi dia ke siapa lagi. Beberapa rumah sakit ternama besar di Jakarta, Sarwendah, jadi donor ASI, ungkapnya. Menurut ayah tiga anak ini, Sarwendah memiliki lisensi untuk berbagi ASI. Artinya, ASI istrinya itu melalui tes dan dianggap layak dikonsumsi. Dan lisensi Sarwendah untuk ASI ayah aja waktu dia Singapura itu ada tes dulu, layak atau tidak, zatnya bagus atau tidak. Kenapa Sarwendah bisa? Karena dia punya sertifikat. Dia berhak untuk memberikan donor ASI, ujar Sarwendah. Akhirnya, karena amanat dari si pemilik ASI, Sarwendah cuma bilang, saya mau mendonorkan ASI saya untuk bayi premature. Jadi banyak rumah sakit besar yang akhirnya meminta ke kita, datang ke kita, lanjutnya. Ruben Onsu mengaku ia sebenarnya tak mau menceritakan ini untuk dijadikan konten. Namun, kini ia harus bercerita agar semua hujatan kepada veteran peto dan keluarganya dihentikan. Saya nggak perlu jadikan konten. Akhirnya ini harus saya ceritakan sehingga stop membuli tentang ASI. Ini memalukan buat saya dan keluarga, katanya. Alasan veteran peto minum ASI Sarwendah menyayat hati, Ruben Onsu, bukan urusan saya. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh perihal anak angkat Ruben Onsu yakni veteran peto telah meminum ASI milik Sarwendah. Banyak orang yang menyoroti langkah Sarwendah memberikan ASInya sendiri ke veteran peto karena dinilai tidak pantas, terlebih anak angkat Ruben Onsu ini terbilang hampir menginjak usia remaja bukan bayi lagi. Menanggapi asumsi liar di publik, Ruben Onsu pun akhirnya buka suara mengenai ASI Sarwendah yang diminum oleh veteran peto. Dikutip Hobbs ID dari kanal YouTube The Onsu Family, pada 20 Desember 2022, Ruben Onsu sempat berbincang dengan ibu kandung veteran peto ini. Ia mengungkapkan kalau sebenarnya kabar ASI Sarwendah yang diminum oleh veteran peto ini sempat membuat heboh netter. Ruben Onsu mengatakan di hadapan ibu kandung veteran peto kalau anak angkatnya ini benar-benar penasaran dengan ASI. Kenapa ASI itu menjadi sebuah pemberitaan? Karena sebuah vlog. Ada pertanyaan dari veteran, ASI itu rasanya apa? Tapi kan dia nggak mengerti, kata Ruben Onsu. Ayah tiga anak ini mengutarakan kalau sebenarnya ia tidak pernah bertanya terkait masa lalu veteran peto bersama ibu kandungnya. Mungkin ada orang mamanya pada saat itu bagaimana kondisinya, dia belum mengerti ini. Apa saya pernah tanya langsung, emang kenapa veteran nggak dikasih ASI? Pernah nggak? Tanya Ruben pada ibu kandung veteran peto. Ruben Onsu benar-benar menghargai apa yang terjadi di masa lalu veteran peto hingga ia tidak pernah melontarkan pertanyaan kepada ibu kandung sang anak. Buat saya bukan urusan saya.
Tapi saya bertemu dengan banyak orang yang anaknya dapat ASI cuma 2 minggu, bahkan sama sekali tidak dapat, itu banyak hal. Tapi saya tidak perlu mengorek-ngorek yang lama. Jadi karena saya menjaga sekali saya tidak menanyakan hal itu, ucap Ruben Onsu. Lebih lanjut, Ruben Onsu pun menerangkan perihal ASI yang dimiliki Sarwendah salah satu ASI terbaik yang bersertifikat. Jadi bukan hanya Betran Peto saja yang meminum ASI Sarwendah namun 60 anak lebih telah menjadi anak ASI istri Ruben Onsu ini. Wenda punya pumping ASI dalam kulkas, dia cuma nyicip doang. Tapi kalau dia sekepingin itu dari susu Sarwendah, bukan, ujarnya. Bahkan Sarwendah itu punya anak ASI kalau nggak salah sudah hampir 60 lebih. Beberapa RS terbesar ternama di Jakarta itu Sarwendah. Dan lisensi Sarwendah untuk ASI itu waktu di Singapura ada tes dulu layak apa tidak, terangnya. Nah kenapa Sarwendah bisa? Dia punya sertifikat, dia berhak untuk memberikan donor ASI. Sarwendah cuma bilang, saya mau mendonorkan ASI saya untuk prematur, tutur Ruben Onsu. Lebih lanjut, ancam pulangkan Betran Peto ke keluarga kandung gara-gara hal ini, Ruben Onsu, saya tidak mau punya anak durhaka. Permasalahan antara Betran Peto dengan keluarga kandungnya sempat membuat Ruben Onsu berada di posisi sulit. Sebagai ayah angkat, Ruben Onsu harus memikirkan berbagai trauma yang dialami Betran Peto karena kedua orang tua kandungnya. Namun, di sisi lain, Ruben Onsu juga harus mengajarkan sang anak angkat untuk jangan sampai membenci orang tua kandung. Salah satu langkah Ruben Onsu untuk menyelesaikan masalah ini adalah berbicara dengan ibu kandung Betran Peto dari hati ke hati. Saya itu menjaga supaya anak saya tidak terusik. Loh, anak saya ini anak kandung kalian yang saya urusin, sebenarnya, kata Ruben Onsu kepada ibu kandung Betran, sebagaimana dikutip Hobbs ID dari kanal YouTube The Onsu Family pada Selasa, 20 Desember 2022. Bukan saya menjauhkan, bukan. Tapi, traumanya Betran itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Dia bisa jadi tipe pembenci, pemarah, atau apa, sambungnya. Ruben Onsu berpandangan bahwa sudah menjadi tugasnya dan istri, Sarwendah untuk menjadi Betran Peto sebagai anak yang tak membenci siapapun, termasuk ibu kandung. Tapi, tugas saya dan istri saya menjadikan anak saya tidak boleh dia benci dengan siapapun. Dia harus sayang dengan mamanya, dia harus sayang dengan mamanya, ujarnya. Akan tetapi, jalan Ruben Onsu mengajarkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan, Betran Peto sempat membencinya karena mengatakan hal tersebut. Bagaimanapun sang anak memiliki trauma terhadap orang tua kandungnya. Akibatnya, Ruben Onsu harus mengambil sikap tegas dengan meminta Betran Peto menurut. Jika tidak, ia akan mengembalikan Betran ke keluarga kandung di NTT. Tapi bagaimana dia membenci saya ketika saya ngomong begini dia benci sekali. Saya pernah bilang sama dia, kalau kamu tidak pernah nurut kata ayah, kamu pulang. Saya tidak mau punya anak durhaka dengan orang tua, ungkapnya. Ruben Onsu menjelaskan lebih lanjut bahwa Betran Peto sempat marah karena menganggapnya tidak mengerti perasaan sang anak. Oleh sebab itu, Ruben Onsu mencoba memahami perasaan Betran Peto dengan mendengar semua cerita-ceritanya. Ayah 3 anak ini diam-diam merekam curahan hati Betran Peto untuk diserahkan kepada psikolog. Rekaman tersebut juga ia tunjukkan kepada ibu kandung Betran. Betran Peto bilang, ayah nggak mengerti Onyo. Iya, saya mengerti semua cerita. Dari mana saya bisa mengerti? Oke, ini saya tampilkan, tapi tolong dimute secara penayangan. Ini video yang sering saya obrolin ke dia, tapi saya rekam tanpa sepengetahuan dia. Ini awal-awal dia datang, katanya. Video curahan hati Betran Peto itu tak diperdengarkan ke publik. Akan tetapi, Ruben Onsu membeberkan sedikit bahwa cerita Betran menunjukkan adanya trauma terkait perpisahan ayah dan ibunya. Ini panjang di sini. Saya punya semuanya. Jadi maksud saya punya banyak video dia menceritakan tentang hal itu. Apa saya share? Enggak. Tapi ini saya gunakan, saya kirim lagi ke psikolog pribadinya Betran. Saya tanya, ada yang salah dari anak ini? Jadi punya traumatik tentang keutuhan anak dan papanya. Tapi kan dia nggak mengerti kalau mamanya berpisah berarti ada yang nggak nyaman, jelasnya. Ruben Onsu pun tak mau ikut campur lebih dalam mengenai permasalahan antara ayah dan ibu kandung Betran. Ia juga tak mau menyalahkan siapapun. Akan tetapi, ia berupaya memberi pemahaman kepada ibu kandung Betran Peto mengenai trauma sang anak.
Tapi, kita ini saudara. Saya ini membenarkan Betran dengan traumanya dia. Kalau mama butuh videonya saya kirim. Tapi itu larangan dari psikolog. Itu tidak membuat hubungan kalian jadi baik. Mama pun jadi trauma dan merasa dirinya bersalah. Tapi apa ada yang saya salahkan? Tidak ada yang salahkan, MA dari nonton video ini, katanya. Bagaimana pendapat Anda?